Hai pemirsa, selamat pagi dan selamat nonton TVRI Kalimantan Tengah. Ini acara apa sih? Ya iyalah Sarita Lewu Ita. Wah, di pagi hari ini menemani pemirsa yang lagi beraktivitas, atau di kantor, di rumah, atau di mana saja. Saya ingin mengajak pemirsa menyaksikan liputan apa aja sih yang kami persembahkan pagi hari ini untuk pemirsa TVRI Kalimantan Tengah. Nah, saya ingin mengajak pemirsa yang suka hobi mancing. Tapi kita bukan memancing, cuman lokasi ini biasanya tempat pemirsa hobi mancing situ. Pemirsa pasti tahu yang namanya Danau Lais. Nah, saya ingin mengajak pemirsa ke Danau Lais. Di tempat itu ada masyarakat yang banyak jual ikan. Ikan apa aja sih? Ikan asin, ikan kering ya. Ikan kering. Kering tapi enak banget ya, gurih. Yuk kita saksikan selalu dalam Sarita Lewu Ita. Hai kawan, sekarang kami berada di Danau Lais atau tepian Sungai Kahayan Palangkaraya. Sebuah lokasi strategis di tepi sungai. Nah, di tepi-tepi jalan banyak masyarakat yang menjual hasil buminya. Kami mampir ke sini karena tertarik dengan berjenis ikan yang dikeringkan. Kami langsung menuju tempat jualan Ibu Bawet. Berbagai olahan ikan dan sayur-sayuran khas Dayak ada di sini. Omong-omong soal ikan asin, semua pernah merasakan makanan ini kan? Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam, lalu dijemur di panas matahari. Kelebihan ikan kering yang diasinkan ini bertahan lebih lama dari pembusukan. Begitu ceritanya. Pedagang di Danau Lais ini menawarkan berbagai jenis ikan asin. Di antaranya ikan bilis, senangin, sepat, pantik atau baung, dan ikan asin lais. Banyak peminat sering mampir membeli dalam jumlah banyak untuk buah tangan maupun untuk dikonsumsi sendiri. Menurut Ibu Bawet yang sudah sekitar 15 tahun berjualan di tempat ini, ikan yang paling laris dicari pembeli adalah ikan asin lais. Mungkin disebut Danau Lais karena banyak ikan lais di tempat ini ya guys. Karena bila digoreng sangat enak dan renyah seperti kerupuk. Saat proses menggoreng biasanya aroma menyeruak dan memanggil-manggil untuk disantap guys. Tak sanggup diriku membayangkannya. Kalau baung itu 50 sekilo. Kalau hidup. Kalau lais itu 40 50 juga hidup. Seluang 30. Ikan asinnya larang. Oleh 3 kilo, 4 kilo lais itu sekilo aja ikan keringnya. Itu yang larang, mana uyahnya lagi, mana kita capek menjemurnya. Iya itu bakung lah.
umbut ini, umbut tekad, umbut halatung, itu aja Ana suka. Jauh-jauh dari Udik, dari Pelangka bisa juga beli di sini, bisa 300-400 ribu sehari itu. Nah, penghasilannya sama sayur, sama ikan keringnya banyak, nah anunya itu. Selain ikan asin yang beraneka jenis, warga juga menawarkan pucuk umbut rotan atau singkah, atau juga sayur bakung, buah rimbang, atau sering disebut dengan terong asam. Semua hasil bumi ini merupakan bahan-bahan masakan khas Dayak yang pastinya mengundang selera. Wah, ikan asin kalau di pagi gini pakai nasi panas, sambal, terus pakai ikan asin, waduh luar biasa. Mantap ya. Yang jelas tadi ada ikan asin lais ya. Ya kayaknya ikan-ikan yang memang khusus dari daerah kita ya, Kalimantan Tengah. Ada yang kecil itu apa namanya, bilis ya. Terus satunya tadi apa, saluang. Wah pokoknya enak banget kalau kita konsumsi, apalagi kalau di pagi hari ya. Sekarang dari ikan asin saya ingin mengajak pemirsa lagi ke pengrajin. Wah, handmade, pengrajin buatan tangan ya, handmade. Saya ingin mengajak pemirsa ke pengrajin rotan yang ada di Kota Palangkaraya. Saya ingin mengajak pemirsa juga melihat hasil karya dia bersama teman-temannya ya. Tas, waduh kalau melihat tas ini, tasnya udah keren banget. Tasnya gaul ya. Ada tas buat anak-anak, tas buat anak remaja, orang tua juga. Yang jelas tasnya hebat sekali ya. Bahkan tas apa namanya kalau buat kita ke bandara, apa sih namanya? Tas koper juga ada dari rotan. Wih. Tas HP juga ada. Wah, keren banget ya. Ini dia, kita lihat liputannya dalam Sarita Lewu Ita. Bukan wanita namanya bila tak bergaya. Cie. Mulai dari aksesoris, busana, sepatu, semua diperhatikan. Bahkan kaum hawa ini pun tak enggan merogoh kantong lebih dalam untuk membeli barang-barang berkualitas. Dahulu mungkin barang-barang branded yang dibeli adalah merek luar negeri, tapi sekarang tren tampaknya mulai bergeser loh ya. Perlengkapan busana, tas, sepatu, dan corak kedaerahan atau yang menonjolkan ciri khas Nusantara tampaknya lebih diminati. Karena kualitas dan modelnya pun mengikuti tren masa kini. Saat ini kami berada di tempat pengrajin pembuatan tas rotan di Palangkaraya. Masuk ke galeri sederhananya, mulut kami tak berhenti berdecak kagum. Wow. Semua model tas kekinian, dari tas punggung, tas tangan, tas lempang, bahkan tas untuk pria, serta cover untuk bepergian jarak jauh ada di sini. Dan seluruhnya dimodifikasi kulit sintetis dan anyaman rotan.
Ibu Niang, menjawet atau keterampilan menganyam rotan ini sudah dimilikinya sejak kecil. Ditambah dengan pengalaman dan mengikuti berbagai pelatihan, kini Ibu Niang sudah merekrut belasan orang untuk membantu memproduksi berbagai kerajinan rotan tersebut. Tas-tas cantik dari rotan ini memiliki beraneka ragam corak atau motif. Ada motif bejakah kalawit atau akar bejakah yang sempat viral beberapa waktu lalu. Juga ada motif mata punai, motif bure bunyat atau gelembung ikan kecil, kambang bakung, seluang murik, dan gegatas. Motif yang diminati oleh orang luar negeri adalah motif original atau asli tanpa kombinasi. Sementara untuk masyarakat lokal, model tas rotan yang dikombinasikan dengan bahan kulit sintetis lebih disukai. Kalau usaha kita menjawet ini, kita yang berdiri sendiri sejak awal tahun 2015. Tapi kita sudah bisa menganyam itu sudah dari usia SD sudah bisa menganyam. Ya, karena itu kan pekerjaan yang turun-temurun dan itu juga merupakan mata pencarian kita, Bu. Kita menyiasatinya dengan cara browsing internet. Kita mencari model-model tas terkini, di mana model-model itu yang tentunya pasti diminati oleh orang banyak, baik itu kalangan remaja, kalangan orang tua. Jadi yang peminatnya itu nggak sekedar satu orang gitu, jadi semua kalangan itu menjadi tertarik dan minat dengan tas yang kita bikin. Sekarang yang banyak disukai itu clothes, dompet yang digunakan baik itu untuk santai maupun untuk ke pesta. Itu yang lagi tenar sekarang, yang disukai oleh ibu-ibu. Bahkan remaja putri pun suka yang model-modelnya simpel seperti dompet minimalis gitu karena bentuknya simpel. Kalau proses pembuatan, kita biasanya menganyam seperti ini, bisa kita bentuk berupa lembaran seperti ada di depan ini, terus kita pola seperti yang Bapak bikin di sebelah ini, kita pola menyesuaikan model baik itu tas atau dompet. Baru kita jahit seperti yang dijahit oleh teman di sini, menyesuaikan model atau request yang diminta oleh pelanggan. Motif anyaman kita ini beraneka ragam dan nama itu ada nama-namanya tersendiri seperti motif bejakah kelelawit, saluang murik, pakpusu, dari bintang seperti ini. Kalau ini yang namanya pakpusu, kalau ini yang namanya dari kambang. Kalau tipsnya kita berbagi tips sedikit. Yang pasti rotan ini jangan terkena air, toh kalau terkena air mestinya jangan langsung dijemur di terik matahari, alangkah baiknya kita ademkan gitu atau kita biarin aja angin-anginkan seperti itu aja. Oh ya, sebelum kami pulang dari liputan ini, Ibu Niang memberikan tips bagaimana merawat barang-barang yang berbahan rotan. Yang pertama, jangan terkena air. Bila tidak bisa dihindari dan tas atau barang rotan tersebut basah, harus segera dibersihkan. Lalu dikeringkan dengan cara dijemur di dalam rumah saja. Dan jangan sampai terkena sinar matahari langsung ya. Itu tadi liputan tas rotan. Waduh, tempat siapa tadi? Ibu Niang ya. Hebat Ibu Niang ya. Saya salut, tepuk tangan buat Ibu Niang. Jadi buat pemirsa yang yang suka sama tas, lagi kerja kan biasa bawa tas, apalagi yang cewek-cewek gitu, tas Ibu Niang kayaknya keren. Bukan Ibu Niangnya aja, pengrajin lain juga sekarang lagi ngetrennya bikin tas yang udah gaul banget untuk kita ya. Oke.
Dari tas kita beralih lagi agak sedikit jauh nih. Kita ingin menikmati pagi-pagi ini makan buah untuk biar badan kita segar. Vitamin C ya, buah ya. Tapi buah ini nggak ada ya. Memang nggak ada. Saya baru tahu itu kalau katanya buah ini memang hanya ada di Kalimantan Tengah. Tapi kita buktikan di Kalimantan ya. Oh iya. Buah ini kayak rasanya kayak mangga, mango. Tapi kecil. Tapi manis ya. Kameramen juga ikut ngomong ya. Harum juga ya, penasaran. Buah ini namanya keren sekali, kasturi. Buah kasturi, keren namanya kayak nama pangeran gitu ya. Buah kasturi. Pemirsa Palangkaraya, Kalimantan Tengah pasti kenal dengan namanya buah kasturi. Seperti apa sih buahnya? Ayo kita lihat sama-sama dalam Sarita Leu Ita. Buah-buahan. Orang yang sering mengkonsumsi buah-buahan biasanya akan tercukupi kebutuhan vitaminnya. Vitamin yang bukan dari obat-obatan pabrik, namun dipenuhi dengan vitamin alami yang berasal dari buah-buahan. Bila kita berbicara tentang buah lokal, ada satu buah yang memang hanya ada di Kalimantan. Buah apa itu? Buah kasturi. Kasturi bentuknya mirip seperti buah mangga. Iya, buah mangga, tapi berukuran kecil seperti genggaman tangan bayi. Bila sudah matang, kulit kasturi berwarna coklat kemerah-merahan. Buahnya berwarna kuning dengan keharuman yang khas. Rasanya yang manis dengan tekstur buah yang agak berserat membuat penikmat buah ini gak bisa move on loh pemirsa. Masa sih? Nah, untuk tahu lebih dekat tentang buah kasturi, pemirsa kami ajak ke desa Tanjung Sangalang di Pulang Pisau. Di sini terdapat kebun buah kasturi. Di beberapa daerah masih ada masyarakat yang memiliki pohon kasturi dalam jumlah yang lumayan banyak loh ya. Nah, ini buah sama seperti buah yang saya temukan di pinggir sungai tadi. Dan posisi buahnya juga persis di jala ini. Banyak sekali. Semua. Nah, ini bentuk dari buahnya kalau sudah dikupas kulitnya. Buah kasturi dan rasanya seperti apa? Menurut Besi, ini rasanya manis. Kita coba. Rasanya manis memang manis, cuman ada sedikit rasa asamnya. Hampir mirip seperti rasa buah mangga. Saya katakan tadi bahwa buahnya hanya sebesar ini. Saat musim buah kasturi tiba, biasanya kebun di desa ini dijaga pemiliknya dengan cara tinggal di pondok dalam beberapa waktu. Pemilik akan setia menunggu sampai buah-buahan ini jatuh dengan sendirinya. Bila buah masak di pohon, tentu rasanya lebih nikmat daripada buah yang dipaksa masak bukan dengan cara alami. Benar begitu kan pemirsa? Jadi menunggu buah tuh memang pas musim hujan tuh memang jatuh ya kan lah. Hujan lebat lah. Hujan lebat hariwut. Gitu aja puna are ewen jatuh. Mereka menunggu di pondok ini sampai malam. Karena bapak ini bilang kalau nggak ditunggu mungkin ada orang yang bisa mengambil duluan dan terus mungkin juga menjaga dari gangguan binatang. Misalnya seperti kelelawar, tupai, juga monyet katanya.
Oh, jual sendiri. Jadi jualnya ke sana, ke kota, atau ada orang mesan di sini, Pak? Enggak, kalau sekarang kan kita jual sendiri, yang jual di depan. Buah kasturi yang masak di pohon ini akan dikumpulkan. Sejumlah kecil dimakan sendiri dan selebihnya terkadang dijual. Kekayaan alam hayati di Kalimantan memang tiada yang memungkiri. Ya kan pemirsa? Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan merasakan buah khas yang ada di tanah Kalimantan. Semoga buah-buahan lokal seperti ini tetap lestari. Nah, setelah menikmati buah kasturi, kita juga ingin lebih fresh lagi. Ingin melihat wisata alam yang ada di luar selain dari Kota Palangkaraya. Saya ingin mengajak pemirsa untuk jalan-jalan ke Lamandau, ibu kotanya Nangabulik. Saya ingin mengajak pemirsa ke kampung, apa namanya? Tapin Bini ya? Tapin Bini ya. Tapin Bini ada tempat wisata yang sangat luar biasa. Keren, wisata alam ya. Saya ingin mengajak pemirsa untuk menikmati indahnya Bukit Baulau, ya. Bukitnya keren sekali. Ya, penasaran seperti apa sih bukitnya? Karena saya kemarin juga baru pertama kali ke sana. Luar biasa. Saya juga menikmati suasana alam sana, masih asri sekali. Keren, keren, keren. Ada saya di sana. Coba yuk kita sama-sama saksikan. Ini dia Sarita Lewu Ita. Kabupaten Lamandau adalah salah satu kabupaten pemekaran yang ada di Kalimantan Tengah. Lamandau yang beribu kota Nangabulik ini memiliki potensi alam yang memukau. Sejumlah wilayah hutan dan perbukitan sangat dikenal, bahkan menjadi destinasi wisata yang menjanjikan untuk dinikmati para petualang alam. Salah satunya adalah Bukit Baulau. Bukit Baulau berada di Dusun Nanga Ayuan dan letaknya di sekitar muara Sungai Ayuan, tidak jauh dari Tapin Bini. Medannya cukup tinggi dan curam guys, hati-hati. Gak boleh kaleng-kaleng persiapannya pemirsa ya, kalau mau menyusuri medan yang cukup terjal ini. Tapi buat yang suka olah tubuh yang memicu adrenalin, ya inilah salah satu pilihannya. Emang keren, tidak nyesal kalau pemirsa ke sana. Emang jauh sih dari Palangkaraya ke Lamandau atau ke ibu kotanya Nangabulik. Dari Nangabulik ke Tapin Bini nggak jauh, mungkin sekitar 15-20 menit saja. Dan jalannya enak, bagus ya. Tapi perjalanan dari Tapin Bini ke bukit itu yang bikin keren sekali ya. Tidak nyesal, benar kata Mas Agung. Dan saya ada di sana. Teman-teman kameramen saya nggak ikut kemarin, kecian deh. Pemirsa harus ikutin. Nah, wisata di Bukit Baulau di Tapin Bini menjadi akhir dari perjumpaan kita di edisi Sarita Lewu Ita kali ini ya. Tapi jangan takut bahwa edisi berikutnya akan ada yang lebih menarik lagi ya. Tetap saksikan Sarita Lewu Ita di TVRI Kalimantan Tengah. Saya dan segenap kru TVRI Kalimantan Tengah mengucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan tetap semangat di pagi ini. Sarita Lewu Ita.
Namun lelah tak terasa, sejauh mata memandang adalah keindahan semata pemirsa. Hijau pepohonan dan pemandangan alam yang menyejukkan mata sangat mempesona. Indah bingit, luar biasa karunia Tuhan.